Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan ruang hamba dimanapun teman-teman berada, masih bersama saya Idhur Firmansyah. Jadi dimana pada malam hari ini kita kedatangan tamu Mas Ari dari Lamongan, tapi lebih banyak beraktivitas di Surabaya sekarang. Kebetulan Mas Ari ini juga penggiat alam, suka naik gunung. Dan pada momen kali ini Mas Ari akan membagikan ceritanya ketika mendaki Gunung Sumbing dengan penuh tragedi dan mungkin ceritanya sedikit unik ya. Nah, tentunya teman-teman pasti penasaran bagaimana ceritanya dan apa hal-hal yang dialami Mas Arok dan teman-teman. Jangan kemana-mana, tetap di ruang hampa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ari. Selamat malam Mas Idris. Waalaikumsalam. Terima kasih kopinya santai Mas Idris. Mantap, mantap. Ini kelihatannya capek. Dari mana ini Mas Ari ini? Habis kerja Mas Idris. Habis kerja ya? Iya. Alhamdulillah bisa rawuh di studio ruang hampa pada malam hari ini Mas Ari. Meskipun malam-malam silaturahmi tetap terjaga Mas Idris. Siap. Ini kelihatan dari bajunya Eiger, anak pendakian banget ini. Iya, beli di Paylater Mas Idris. Iya Mas Arok, ini ngomong-ngomong suka pendakian berarti ya? Ya alhamdulillah untuk ngisi kegabutan lah Mas Idris. Biasanya ini kalau teman-teman pendakian ini sering banyak mengalami kejadian-kejadian yang unik dan mistis mungkin ya. Pernah ngalami juga nggak? Sebetulnya ya saya paling jarang mengalami kayak gitu Mas. Kecuali kalau sama teman-teman yang nggak daily lah, bahasa Surabaya itu Mas. Usil kalau bahasa Indonesia saya. Di gunung mana itu Mas? Pengalaman-pengalaman yang unik seperti itu? Pernah yang paling unik itu sebenarnya ini campur-campur lucu sih Mas Idris. Kalau saya nganggapnya sih bukan ke itu ya sih, tapi lucu karena kebetulan teman saya ini keras gitu Mas Idris. Dia membawa gaya-gaya iki Surabayaan rek ngono. Ojo katik ngene, ojo katik ngene. Lah gitu. Bukan maksud saya Surabayaan itu elek, tapi gaya nekatnya Surabayaan itu dia tunjukkan untuk jadi dirinya gitu Mas Idris. Menarik ini sepertinya. Kira-kira dulu waktu melakukan pendakian ini pas momen apa ini sampai terjadinya pendakian dan cerita-cerita lucu dan menarik dan mungkin horor juga. Monggo Mas Ari. Kebetulan ini pendakian yang bukan pertama sih, tapi ini kedua saya gitu Mas Idris. Pas itu waktu corona, saya sama teman-teman saya itu kebetulan ngumpul di desa. Saya pulang dari Surabaya, teman saya ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bone, ada yang dari Mamuju. Kita semua kumpul di desa gitu Mas Idris. Kita ngopi. Setahun kan bosen Mas Idris ngopi di situ terus gitu. Nyoba ngopi ke Pacet gitu, cari suasana baru. Akhirnya Pacet bosen. Kita coba searching. Pada saat itu corona, saya browsing wisata yang buka itu cuma gunung gitu Mas Idris. Kebetulan saya sudah pernah mendaki gunung sekali dan teman-teman saya ini ya baru pemula gitu, tapi saya yakin fisik mereka kuat gitu. Browsing lah kita. Jawa Timur nggak ada gitu. Ditutup berarti? Tutup semua Mas Idris. Jawa Timur tutup. Akhirnya kita nyoba ke Jawa Tengah gitu. Di Jawa Tengah ada yang namanya Gunung Prau. Situ awalnya saya nggak tahu Gunung Prau ini karakteristiknya gimana gitu, gunungnya kayak apa gitu. Ya wis asal-asal aja gitu. Terus teman-teman buka ini apa? Buka Instagram ya gitu. Kok bagus gitu. Keren lah gitu. Lah, ada teman saya itu satu ya. Dia itu paling semangat. Yo saya budal. Wes nekat wes ngono. Jadi akhirnya kita calling teman kita yang di Sidoarjo itu Mas Idris. Akhirnya teman kita ketika dia tahu agenda naik gunung, langsung oke, nggak pakai alasan gitu, nggak tanya kapan atau teknisnya gimana gitu. Terus oke lah gitu.
Ya wis, engko bengi mulai ya ngono. Kebetulan orangnya kan jualan gitu Mas Idris. Kaki 5 lah. Jadi oke jam 12 aku mari dodol mulai aku Mas. Tak mulai temenan ngono. Oke, menesuk budal ya ngono. Ya wis, siap ngono. Akhirnya dia pulang, ketemu lah kita jam dia pulang sekitar jam 12-an, kita ketemu sekitar jam 2:30 atau mendekati pagi, kita ketemu ngobrol-ngobrol. Akhirnya selesai, kita istirahat dulu sebentar. Paginya kita langsung persiapan berangkat. Kebetulan pas baru berangkat sekitar daerah Watu di Bojonegoro itu ada yang namanya Watu apa lupa saya, Watu apa gitu Mas, perbatasan sama Ngawi. Itu daerah ada Watu Joglo atau Watu apa gitu, lupa saya. Di daerah situ ada kecelakaan Mas Idris. Kalau nggak salah waktu itu ada truk kalau nggak salah. Dia itu keluar dari jalur trek lah. Di situ teman saya minta berhenti. Bentar, berhenti gitu. Apa kon delok kecelakaan? Wis didongakno ae lho ngono. Ayo awak dhewe wis ojo sampai sore-sore rek ngono. Lah sama teman saya, "Kakak, diluk." Diluk lihat-lihat. Dia lihat situasi. Akhirnya lanjut lagi. Lanjut perjalanan ya seperti biasa, istirahat, ngopi-ngopi. Teman-teman juga makan bekalnya itu pas perjalanan lapar. Terus ada kecelakaan lagi Mas Idris. Di daerah ini kalau nggak salah daerah Salatiga, udah masuk Salatiga atau masih udah di Boyolali, pokoknya daerah situ udah masuk Jawa Tengah. Ada kecelakaan lagi. Truk tronton lagi. Dia berhenti lagi Mas Idris. Saya mandek mana ngono. Kon ini mesti yo. Aku kan di depan. Kon mesti yo. Apa sih kon senengi ndelok kecelakaan ngono. Kon gak gila ngono ono wong lapo-lapo e. Wes kon koyo arek cilik ndelok-ndelok iki lho nambah ngopi-ngopi ngono. Lihat-lihatin lah sambil ngopi-ngopi gitu. Ya udah kita berhenti sebentar, ngamati situasi. Berangkat kita. Akhirnya gara-gara sering berhenti ngopi, kita nggak bisa sampai daerah. Kebetulan saya milih Wates, jalur Pauh via Wates. Kebetulan itu daerah Temanggung. Kita nggak bisa sampai base camp itu sore. Jam 7 kita baru masuk Temanggung Mas Idris. Dan di situ hujan. Akhirnya coba mampir ke Polres. Nggak diterima kita. Akhirnya tidur sembarangan lah kita, daripada kita lanjut ke base camp. Kita nggak tahu juga jalurnya kayak gimana gitu kan, soalnya kan pas tak lihat di map itu base campnya emang daerah terpencil banget gitu, takutnya nanti perjalanan malam di daerah kayak gitu bahaya gitu. Akhirnya kita nginep di salah satu tempat asal lah, kita tidur. Pagi-pagi banget berangkat sampai base camp. Biasa ngurus maksi, ngopi-ngopi, naiklah kita Mas. Kita naik, seperti biasa naik gunung gitu Mas. Naik sampai puncak. Emang pada saat itu bagus banget Mas Idris. Meskipun ya emang keberuntungan kita gitu loh. Meskipun saat itu nggak pagi-pagi banget, sekitar jam 11-an atau jam berapa. Kan perahu ini kalau didaki dari bawah kan nggak seberapa tinggi Mas Idris. Paling butuh waktu 3 jam lah. Sekitar 3 jaman, mentok paling lama banget ya 4 jam. Itu kita sampai atas, foto-foto kita Mas Idris. Kalau Mas Idris tahu, perahu itu ada daerah yang namanya Patak Bandeng. Ya, Patak Bandeng yang ada selasar, lah belakangnya gua ada gunung-gunung. Foto kita. Nanti gunung apa rek? Ketok apik to kene ngono. Teman saya yang sebut saja Radi lah namanya. Radigor gitu. Wah, pecuk tuh gini ngono. Bukan ngerti aku apa ngono. Kebetulan saya nggak tahu juga. Yo, nggak ngerti aku rek. Wah, tapi ini aja nih. Nah, di situ Gunung Prau bagus banget. Backgroundnya ada 2 gunung. 2 gunung yang kembar gitu Mas Idris. Wah, apa rek ngono. Kita browsing-browsing, kebetulan ada sinyal sedikit. Ternyata salah satu yang paling dekat itu namanya Gunung Sindoro, yang belakangnya lagi Gunung Sumbing. Loh,
teman saya yang namanya Radikor ini gini, loh anjing Cak Sombeng ngono, Cak Sombeng nang kene rek, tetangga orang desa saya kan ada yang namanya Sombeng mas, kebetulan dipanggil teman-teman Sombeng gitu lah. Cuk Cak Sombeng wis nang kene dhisikan. Cuk gayamu Cak Sombeng ngono. Akhirnya dia foto-foto Mas Idris. Foto gini. Sik, aku pengen pose ngene, engko tak sidokno areke ngono. Tak sidokno areke nek dekne tak injaki ngono, tapi model ngene. Dia foto itu gini, jadi ini kan Gunung Sindoro, Sombeng. Sombeng kan kelihatan agak tinggi dikit, cuman agak sebelahnya lah. Dia foto itu gini Mas Idris, gini tuh kelihatan gunungnya. Drone tak Sombeng tak idei ngono. Tak idei iki rek. Foto sing apik ngono, tak sidokno areke ngono. Selesai lah kita foto-foto. Terus akhirnya wis menjelang sore kita ngobrol-ngobrol sama pendaki setempat. Akhirnya kita tidur. Malam emang dingin banget, kita tidur, kita tutup tenda mas. Setelah ngobrol-ngobrol capek, tidur kita. Sekitar nggak tahu jam berapa saat itu aku nggak lihat jam mas. Agak tengah-tengah malam itu ada kucing. Kayak kucing gitu. Pokoknya saya ingat saya kucing, saya soalnya setengah sadar pada saat itu Mas Idris. Kucing itu masuk. Kita setindak itu kaget. Loh kok masuk gitu? Arek-arek itu heboh. Ada teman saya yang bilang gini, "Mbak, ngapunten mboten enten napa-napa, Mbak. Sampean medal, Mbak." Lah teman yang satunya lagi tuh kebetulan saya paling ujung Mas Idris, jadi jauh dari kucing. "Mbak, kula niki lho Mbak enten banyu jenengan minum Mbak ngono." Mboten dia tuh nggak berani sebut kalau itu cing iki lho banyu enggak, tapi dipanggil Mbak gitu. Terus lah kebetulan sebelah saya ini kan Radikor Mas Radi ini. Hancuk kono aneh-aneh metu kono cuk. Kalau mau menang ini dibuang sama dia langsung kasar gitu. Langsung tutup lagi. Sekarang ngurus raimu. Langsung tidur. Saya nggak ngirakan itu Mas Idris. Paling ya kucing gitu. Soalnya saya agak sayu-sayu kucing itu. Kucing akhirnya. Tapi setelah itu wis pikiran saya itu agak gak enak mas. Masa kok ngene sih rek ngono. Terus ada kucing di puncak iya, gunung juga. Terus itu jarang juga gitu mas, nggak masuk akal siapa yang bawa kucing. Kalau anjing gitu kan masuk akal ya mas, emang anjing kan liar ada yang di gunung gitu. Terus posisi tenda juga ketutup gitu, saat itu. Setelah itu wis nggak menghiraukan lah, wis nyantai-nyantai aja. Wong yo munggah gunung ini ada gak aneh-aneh kan. Saya kan gak aneh-aneh. Wis saya niat tadabur alam lah. Pagi tiba. Pagi kita masak ngobrol-ngobrol ini. Si Adi lagi. Rek, aku tak nyambangi Cak Sombeng gitu lagi mas. Tuh. Akhirnya kesana dia. Nggak tahu apa yang dilakukan di sana mas. Soalnya saya masak di tenda ngobrol-ngobrol sama tetangga sambil ngopi-ngopi. Akhirnya gini, teman-teman itu ada rek mosok mulai iki. Mosok kon koyo arek cilik ya men wis mulai ngono. Galek makmu ngono. Kalau sing ada yang gue lagi, makmu gara-gara PT kok kate mulai ngono wis. Akhirnya nang nanti rek ngono. Iki lho, apa dolan nang Dieng ae. Ngomong gitu. Apa dolan main ke Dieng ae kan deket gitu. Tapi teman-teman enggak sedeng ngono-ngono kapan-kapan iso. Ayo munggah gunung mana, iku lho. Sambil lihat dua gunung, iku lho ayo dipunggahi ngono. Lah, iki ta sing ini ada yang deket Sindoro gitu. Teman-teman gak tertarik. Sindoro lho, opo? Kalau ceritanya opo rek, tapi nek munggahi Cak Sombeng, sangar awakmu. Mau Sombeng iki mau nggahi, kon gak sangar ngono. Cerita wae rek ngono. Terus saya kan nggak berpikiran itu, saya cuma mikir saya Sombeng ini lebih tinggi gitu mas. Pada saat itu kan keren, menurut saya keren gitu naik gunungnya lebih tinggi. Akhirnya ya wis nggak Sombeng, ya wis saya rono. Tapi kok mudun sih, kita turun, teman-teman ini iku wah modelnya turun ini dia kan dapat sinyal apa gitu, nggak tahu kayak dapat kabar baik gitu loh mas. Ya saya mau nggak mana ngono, mereka lebih semangat. Ya saya mau nggak mana, tak parani kabeh wis ngono. Di pikiran saya itu gini, oh iku rek sepurane ya rek ngono, mending go iki ae ngono.
duitmu tahanan sik ae ngono. Saya takut Mas Idris, kan teman-teman kan biasanya aneh-aneh lah gitu. Situ mereka, saya nggak tahu, maksudnya takutnya kalau naik gunung dengan uang yang aneh-aneh gitu, saya takut. Wis tak bayar kabeh lah. Di situ kan saya takutnya itu ketika mereka bilang kayak gitu, mereka gunain uang yang, maksudnya saya nggak tahu uangnya asal dari mana gitu. Oh cok, duit gue aja. Saya lanjut perjalanan. Di situ sebelum lanjut perjalanan saya coba cek dulu mana sih sumbing yang buka gitu, basecamp mana yang buka gitu. Ternyata yang buka itu di daerah Magelang, di daerah Magelang saja. Daerah kebetulan daerah Temanggung, daerah mana itu lagi tutup semua. Yang buka daerah Magelang. Ada pilihannya itu Butuh, OTW berangkat ke sana. Ketika sudah agak dekat dengan Butuh, perasaan tambah nggak enak lagi Mas. Soalnya di situ meskipun masih sampai situ kan sekitar sorean gitu, jam 4 atau sebelum gelap lah, jam 4 atau setengah 5. Itu rasanya wis gimana ya, kayak sore-sore wis nggak ada matahari, terus terdengar sayup-sayup gamelan gitu loh Mas. Kayak ada pertunjukan wayang besar, terus ada ada acara desa lah. Saya nyebutnya kalau di daerah saya itu nyadran Mas. Nyadran lah, agak lebih kita mendekati lagi, kita jalan lagi lah, sampai situ, sampai mendekati, saya berada di depannya desa Butuh itu, ada orang jalan kaki itu Mas, warga. Saya tanya, Pak, enten acara nopo? Dia nggak jawab Mas, dia diem gitu ya, diem sambil itu, wis gak ngurus wis, aerono ae ngono. Lah, salah satu teman saya itu mungkin dia ngerasa nggak enak balik aja tarik ngono. Iku loh, koyok iki, kok koyok ngono keadaan desa ngono Mas. Dia bilang gitu, kok kayak gitu. Lah teman saya itu gini, ada yang bilang gini lagi, kalau kita balik jam segini, apa nggak bahaya nanti kalau lewat jalan situ lagi gitu. Jalannya kayak cuma situ tok gitu. Iya yo gitu. Terus si Radi ini bilang kayak gini, ngancuk kon koyo arek cilik ae wis ngene disasak po. Akhirnya saya pikir oh iya bener juga gitu, mending kita nanti ke sana, kalaupun malam kita bisa nginep minta tolong sama warga sekitar gitu Mas, itu lebih aman gitu. Oke lah kita sampai sana, sampai Butuh wis gak enak Mas. Desanya itu kayak gimana gitu ya, wis desa wisata sebenarnya kan, kalau kita lebih dekat kan asik, suasananya kan kita seneng gitu. Sampai situ tuh wis feeling saya gak enak. Ada apa ya dengan desa ini? Akhirnya kita masuk, ternyata nggak dibolehin, sama ada yang jaga gitu Mas di pintu masuk desa. Mas, mohon maaf Mas, kalau orang luar dan atau nggak punya kepentingan atau nggak punya darah dari sini nggak boleh masuk Mas gitu. Loh, enten acara nopo Pak? Niki enten acara merti bumi Mas. Merti bumi yang mungkin sedekah bumi itu Mas Idris. Ada merti bumi gitu. Wah, kita bingung kan, nggak mungkin kita balik lagi, kita ke Kota Magetan terlalu jauh gitu. Nginep tok angsal lah Pak, kita nyoba nginep tok gitu, kita nginep saja boleh tak Pak? Wah ngapunten Mas, ngapunten sangat, betul sangat nolong Mas. Sampean coba ngeten mawon Mas, sampean coba niki lurus, niki mudhun titik, ngiri lurus mawon. Dalane namung sitok-tok Mas, namung setunggal itu, hanya satu itu tok Mas. Wis satu tok sama ngikuti jalan terus. Nanti sampai dusun Mangli. Mangli itu juga ada jalur pendakian. Di situ juga bagus Mas. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Lah pada saat itu maghrib Mas. Wis kita nggak tahu jalan, wis ngikuti itu aja. Di map pada saat itu wis ngelewati desa Butuh, sinyal wis nggak ada. Jadi wis kita wis percaya ya, main percaya sama yang diomongkan Mas itu. Ternyata jalannya di situ masih makadam. Masih jalan batu yang ditata gitu. Jadi kita jalan pelan-pelan. Terkadang kalau kita papasan sama motor lain itu kita harus turun, ngalah salah satu gitu Mas, daripada bahaya, soalnya seblak kanan kalau dari arah Butuh itu jurang.
Akhirnya kita situ pertengahan jalan belum sampai Mangli kita ketemu desa yang namanya ada suatu desa mas. Kita tanya Pak penduduk sekitar, Pak ngapunten Pak, niki desa Mangli napa mboten? Kita ini desa Mangli atau enggak Pak? Mboten mas, ini Adipuro. Oh Mangli ini pundi Pak? Masih lurus mas, masih lurus. Terus kita lurus dikit, kok di situ? Terus ada orang lagi tanya, Mas, mau kemana Mas? Ajeng kita pundi Mas? Niki Pak, mau naik gunung. Saya mau naik Gunung Sumbing gitu. Oh, loh, yuk kene lho ono Mas ngono. Coba sampean munggah titik, sampean mlaku mawon. Sampean jalan aja dari sini. Itu ke situ ada biasa pendaftaran Sumbing. Loh, ada tak Pak? Iya ada Mas. Akhirnya saya coba diskusi sama teman-teman, ya wis sini aja gitu Mas. Cuman itu memang desa di tengah-tengah lereng banget Mas. Jadi wis terpencil banget lah. Sampai base camp ternyata teman-teman oke di sini aja daripada ngelanjutin ke Mangli kan nggak tahu juga jalannya. Sini akhirnya kita berempat ke base camp. Kita tanya-tanya, ternyata buka Mas. Ya udah Mas, naik aja. Kita situ kan udah malam Mas, kita coba Pak ambil permisi mau istirahat gitu. Mas, mohon maaf ya Mas, kalau di rumah ini lagi digunakan acara. Kata jelaskan Mas acaranya apa. Sampean boleh istirahat tapi di rumah sebelah saja gitu. Ditunjukkan akhirnya Mas, tunjukkan ke rumah sebelah. Nah, rumahnya guys, kalau saya nyebutnya ya, mohon maaf memang rumah kosong Mas gitu. Teman-teman guys, biar mana rek ngono. Akhirnya tidur di situ. Tidur, kita ngobrol-ngobrol, kita keluar, kita naruh barang, terus kita keluar ngobrol-ngobrol sama orang yang ada yang ngurus di base camp itu Mas. Pak, ada tak Pak yang naik selain kita? Ada Mas, cuman sudah turun semua gitu. Mas kalau mau naik besok saja gitu. Makanya kita disuruh nunggu sampai 1 hari Mas, nggak boleh langsung naik. Loh, teman-teman itu sudah pada bengong gitu loh. Malam Jumat rek, Kemis ibu rek, malam Jumat. Pemane iki mungkin aku di dalam hatiku iya rek, malam Jumat ono acara desa sisan gitu. Ada ruatan sekalian gitu. Akhirnya ya apa ya gimana ya, tapi kan sayang Mas Idris, kita kan udah jauh-jauh dari rumah ke situ kan nggak deket gitu, biaya juga. Wis tiga-tigatan rek. tidur itu wis saya nggak pikir apa-apa, emang udah capek langsung lelap. Bangun pagi-pagi desa itu kayak aneh gitu Mas, di desa kayak gini gitu. Jadi orang desa itu kan terasa sering gini, jadi kita dari atas tuh ngelihat orang di bawah itu baris gitu Mas, baris banyak banget gitu. Lah teman saya si Adi gini, hancur acara apa ini cuk, wah apik ngene ngono. Kapan nek desa ono koyo ngene, cik ngono. Dia sama teman saya itu udah dibilangin gini. Iki gak nek Surabaya ngono, iki gak nek Padengan. Ojo cacuk-cacuk. Gak enak karo kanan kiri ngono. Kanan kiri loh, nyapa kamu itu pakai bahasa krama, bahasa Jawa kan yang paling halus itu Mas. Nyapa kamu loh kayak gitu. Kamu mosok di sini nggak sopan sih. Kita naik, akhirnya kita ngurusi maksi, naiklah kita Mas. Naik, ngecek kita kan di Sumbing untuk menghemat tenaga juga kita ngecek sampai atasnya pos 2. Di atasnya pos 2 kita ngisi, di situ ada sungai kecil, kita ngisi air. Kebetulan waktu itu saya bawa wadah air yang bisa dilipet itu Mas. Jalan, si Radini duluan Mas, nyalip teman-teman sampai atas. Ayo rek, di atasnya gini, dia tuh gini. Lah itu ada tanjakan atau apa sia-sia gitu pokoknya, lupa saya Mas. Jalur sia-sia tuh. Jalur sia-sia atau apa. Lah dia naik gini kan jalurnya emang terjal banget. Di atas tuh gini. Ayo cuk,
raimu iki sikilmu pincang ah ngono. Mosok nggak kene gak iso gitu. Masa naik sini ya nggak bisa gitu. Si Radi itu gitu mas, emang si Radi kan itu beksinya dia kuat banget. Naik lagi mas, naik lagi. Dan dia nunggu kita sambil ngerokok sombong lah. Ayo, kita sampai situ, dia naik lagi mas, cepet, das gitu. Di tas minta gone kabeh aku. Ngene gak kuat. Iki kayak cak sombong lho. Gurung cak liyane lho. Gitu. Aku kayak nak dijogot lambe nih. Sama teman-teman itu gini, meskipun saya di belakang kan bertiga ngobrol. Hei, Radi kayak nak ditapuk ae ta ngono. Mumpung gue ditapuk arek-arek gini gitu mas, arek-arek gini kan aku ya penunggu sini. Sampai kita di pos 3, jalur sia-sia ini selesai sampai pos 3. Kita ngobrol-ngobrol, ancuk kon iku lho deloken puncake cak sombeng. Kok ndok kene ta ngono. Aku tak munggah dhewe ngono. Kamu di sini ta, aku tak naik sendiri. Cukup orek ngono. Kita sama teman-teman wis gak ngurusi raimu, ngomong-ngomong sak karepmu, ngobrol-ngobrol sesuka hati, wis ngumpat-ngumpat to. Kita ini sama-sama capek gitu. Nah, terus kita istirahatkan. Si Radi ini ngomong ini, mudun kene masang togel 01 kok enak. Kayaknya enak gitu loh. 01 ini kayaknya tembus. Aku kan nggak tahu mas 01 itu apa. Teman-teman yang biasanya itu tahu. Kita lanjut, kita selesai ngopi-ngopi di pos 3, kita lanjut. Nah, depannya pos 3 ini ada Sungai Mati di situ. Kalau teman-teman pernah naik Gunung Sumbing itu ada namanya Sungai Mati. Sungainya itu batu-batuan tok gitu mas. Tapi ada air yang digenang-genangan itu. Kita minum di situ. Si Radi duluan. Si teman saya Radi ini duluan. Dia hampir jatuh mas. Untung pas jatuh gini baunya ini itu mas, apa kayak kena batu gitu, jadi nggak bisa gini. Kalau nggak ada batu udah jatuh ke bawah dia, nggak tahu berapa meter dalamnya itu. Pokoknya itu kalau ya sedalam mungkin di dasar sungai mati itu mungkin ya nggak tahu, mungkin nyawa bisa tertolong atau enggak. Lanjut lagi kita di melipir gitu mas, kita di pinggir-pinggir jurang. Si Radi ini kita kan dari belakang, si Radi ini duluan. Teman saya Radi ini dia kayak nyosop gitu mas. Maksudnya nyosop itu gini, gini mas. Loh, apa cok itu? Teman-teman Melayu, aman lah. Radi di situ dia itu mas. Maksudnya dia nggak berani, meskipun dia duluan, dia itu nggak berani ngomong kayak gini. Ayo cok, kono cok, cemen, nggak berani ngomong kayak gitu lagi. Dia teman saya Radi ini lanjut, dia duduk mas, dia duduk nunggu kita. Nggak tahu kenapa kok tumben gitu mas, biasanya kan pemberani, dia nyalinya kuat gitu. Dia duduk sender batu nunggu kita. Ayo rek, bareng aja, aku tak bareng aja. Terus kita nggak ngerespon, ayo bareng. Situ malam agak larut dikit, ada yang perasaan saya atau memang suara sungguhan, kandhanono arek iku, ada yang bilang kayak gitu mas. Yo kayak samar-samar gitu loh mas, nggak tahu emang itu suara atau perasaan saya. Terus setelah itu malam berlalu, setelah itu saya nggak tahu, pokoknya ada orang yang bilang kayak gitu dulu, atau teman-teman ini langsung masuk tenda gitu mas, gitu. Terus saya juga nggak pernah ditanya gitu. 3 orang ini langsung masuk tenda, langsung kulkuan selimutan sleeping gitu guys, nggak pakai banyak omong, dia langsung tidur. Akhirnya pagi jam 3-an lah, sebelum jam 3-an lebih kita buat kopi, kita samit mas. Si Radi ini, teman saya si Radi ini gini, nek bareng ngono yo, saya nggak berani sendirian wisan. Lah si Radi ini awalnya kan duluan dulu mas, punya kuat. Nah sekarang dia itu nggak berani duluan, dia pengen bareng kita, dan dia itu di tengah mas. Teman saya yang mimpin, saya yang paling itu. Lah terus si Radi, terus ada orang lagi. Kita berjalan berempat, beriringan. Agak masih gelap itu mas, jam pokoknya kalau nggak salah mungkin waktu subuh lah.
soalnya summit di situ kan juga mungkin 2 jam atau 1 jam setengah kalau cepat Sumbing itu. Masih gelap, kita berjalan, hei si Radi tuh gitu, hei gitu mas. Kita itu maksudnya apa, kita cuma berbisik tuh apa, wis lanjut noai. Jalan lagi mas, deket, jalan pelan-pelan, memang jalurnya lagi, kita istirahat. Si Radi itu gitu lagi mas, delok endah gitu. Saya nggak berani lihat mas, saya ngomong gini, merinding, agak merinding. Delok endah, sama teman saya langsung dipukul kepalanya. Ngomong ini sore cuk, kulit delok endah. Si Radi ini wis, maksudnya wis modelnya wis, dia wis nggak berani gerak lah mas gitu. Dia itu pengen gak enak, ayo balik eta. Dia sebenarnya mau balik mas. Tak giniin sama aku, kon balik, kamu balik. Ini loh, mau puncak, sayang. Terus habis itu wis, nekat-nekatan aja. Akhirnya kita lanjut jalan sedikit. Mungkin teman-teman juga, saya nggak lihat begitu jelas mas, ada apa gitu, seret gitu loh, apa rek gitu. Di depan itu ada kayak orang yang, nggak orang sih, kayak gimana gitu mas. Saya noleh ke belakang, ya apa lanjut dah. Teman-teman itu bengong tok, akhirnya diam, akhirnya wis. Setelah nunggu berapa lama, mau kembali juga nggak berani, mau lanjut juga nggak berani gitu mas. Akhirnya wis agak terang, wis padang rek, mungkin aman mungkin gitu. Kita lanjut lagi mas, wis lanjut. Akhirnya sampai puncak kita foto-foto. Kita di situ kita wis foto-foto seperti biasa, minuman kopi yang bawa dari bawah itu. Akhirnya kita setelah ngopi kita turun lagi. Nah sampai tenda kita beres-beres mas, beres-beres terus jalan lagi. Di situ jalan lagi sampai sebelum pos 3 si Radi ini jatuh mas, jatuh lagi jeluk gitu. Maksudnya ya nggak ada apa-apa, dia kayak kakinya itu disandung gitu mas, ya diginiin lah. Ini kan jelek, kakinya gini kan, iya otomatis kan jebuk gitu kan, kelihatan mas satunya. Aman. Dia jalan lagi gitu lagi mas, sampai pos 3 kita istirahat. Aman tak kamu? Aman mas, aman bro, aman. Khawatir wis, nyantai, sudah atasi gitu. Ada yang namanya setelah itu kan, kita setelah pos 3 ada yang namanya jalur putus asa. Itu kita lari semua mas, karena enak jalannya turun, kita lihat loncat. Terus kita wis nggak ngurusi teman di belakang. Terus pokoknya kita intinya kita bertemu di bawah, kita bertemu di pos 2 gitu. Harapannya kita bertemu pos 2 ya. Terus suruh kita berangkat. Kita sampai pos 2, saya sama teman saya bertiga. Lah, Radi nanti, Radi kemana? Ngarep paling, biasa wongnya banter kok, di depan mungkin orangnya kenceng biasanya gitu. Pos 3, turun lagi ke bawah, sampai pos 1. Pos 1 kita kirain, saya kirain juga Radi nunggu di situ. Gitu. Ternyata nggak ada. Pos 1 nggak ada. Ya wis kita akhirnya balik base camp. Sampai base camp nggak ada mas. Loh, ternyata nih buri rek ngono. Ternyata nih mungkin di belakang gitu mas. Kita tunggu mas, sejam nggak nongol. 2 jam nggak nongol lagi mas. 2 jam lebih, akhirnya dia nongol mas. Rek, dia situ tuh sampai akhirnya tergobok-gobok gitu mas. Daerah lututnya ini luka-luka semua. Apa kon? Semborek wis. Dia itu maksudnya putus asa gitu wis.
ngurus ya aku sepurane saya mulai lha apa ketok dia itu bilang gini mas kok nggak ketok nggak karu-karuan rek. Wah iki pikiran saya gini wah iki paling gara-gara mulutnya gitu loh mas, mulutnya kotor asal ngompol. Diam-diam saya browsing mas, saya browsing Gunung Sumbing gitu. Ternyata asal usulnya dinamai Sumbing ini emang ada beberapa versi sih mas. Ada yang dua anak kembar. Yang satunya itu gara-gara nakal dipukul bapaknya. Ada yang cerita gitu mas, makanya dinamain si Sumbing. Dan si satunya si Ndoro ini cantik banget gitu loh. Dia dinamakan si Sumbing. Ada juga yang versi lain memang dari lahir sudah Sumbing gitu mas. Tapi dua ini kembar. Wah. Aku ingat banget kata-katanya si Adi pas di perahu itu loh mas. Iku loh Cak Sumbing. Maksudnya dia ngeri. Mungkin dari ya Gunung Sumbingnya ini gak terima gitu, dicak-cakin sambil diomongin kasar-kasar kayak gini gitu. Saya nggak berani ngomong, akhirnya saya pancing lagi gini. Apa sih ngono? Mbok aku ketok makhluk bingung ngono. Dia nggak berani jelasin. Dia saking gimana ya dia nggak berani jelasin. Ya apa sih ngono? Ya mborek ngono. Wis gak baleni iki, wis gak wis Apa deh? Wis iya maksudnya saya nggak ngulangi lagi wis ngono. Dikon di mana kamu kelihatannya? Ya pas samit iku kon gak ketokan sebelawan dhewe. Orangnya itu mau gini ke saya gitu. Cuman saya takut beneran. Saya ampun dalam hati. Saya nyesel gitu. Orangnya kayak gimana? Wis pokoknya saya nggak berani nyebutin gitu. Saya takut gitu. Setelah itu kamu pasti aku tidak tahu. Perasaan cuma itu doang. Kita juga nggak pernah jalan-jalan malam gitu loh. Terus dia bilang lagi, si Radi ini bilang lagi, pas bengi gue kon gak ndelok ngono. Koyok ngono, saya katanya saya sampai langsung loncat ke tenda gitu. Yo, itu lagi gitu loh. Si Radi itu bilang kayak gitu mas. Wah, iki mumpung Mbah apa, Ndoro apa Sumbing iki mumpung apian karo awake dhewe rek. Ayo sepuro ae mumpung terus balik. Mumpung sebelumnya kita balik gitu, Mas. Nah, terus di situ ini lagi pas turun itu dia kan di atas itu sih Mas, cerita 01. 01 ku metu. Dia bilang gitu. 01 saya keluar. Ayo bilang gini. Terus saya diam-diam tak browsing lagi. Ternyata 01 ini raja setan, Mas. Kenapa? Maksudnya simbolnya 01 ini simbol raja setan itu. Togelnya. Terus wah, ini gak bener ini. Oh, jadi coba gitu. Jangan diambil gitu. Ambilin pas di Surabaya atau pas di mana gitu. Gak ngurusi saya. Pokoknya sampai turun sampai di rumah jangan diambil gitu. Iya, aku gak wani. Saya gak berani gitu. Kalau saya kemarin naik sini juga dim-dim saya ambil gitu. Kemarin jadi dia itu cerita Mas, pas dia setiap lihat kecelakaan, lihat tragedi di jalan tuh dicatat sama dia Mas nomornya. Sebelum naik sebelum naik itu dimasukkan dia tompokin apa? Ditompokin, ditancepin lah, Hongkong gitu. Masang lah ya, iya, masang togel. Dapet dia Mas. Wah, guys. Dan itu tembus ternyata. Tembus Mas, dan digunakan untuk naik Sumbing itu juga. Mungkin itu juga. Wah, iya. Makanya saya ingat malam itu kok ada yang bilang saya kan ada ono kancamu. Ya mungkin saya disuruh bilangin si Radi lah Mas. Ya dari situ dari dua gunung itu saya akhirnya suka banget gitu Mas naik gunung kok. Membuat saya kalau liburan di Surabaya ya kemana lagi kalau nggak ke gunung gitu Mas. Ya, tapi nggak kapok kan Mas Aro untuk naik gunung? Nggak kapok sih Mas. Yo untungnya saya cuma lihat
sosoknya itu saya nggak kelihatan, saya nggak bisa bayangin bagaimana Mbah Sumbing atau siapa, pokoknya penunggu Sumbing atau si sosok Sumbingnya ini kayak gimana itu. Untungnya saya cuma lihat itu, saya nggak berani bayangin gitu mas, bagaimana itu ya. Mungkin teman saya si Radi ini tahu gitu. Dari situ sih, tapi asik lah mas naik gunung itu, banyak cerita. Iya. Tapi cerita Mas Haro ini tergolong unik sih, unik-unik, agak menyeramkan juga. Karena apa ya, bisa dibilang lucu juga. Karena apa ya, apa itu loh. Setiap ketika melihat kecelakaan, terus lihat nomor dicatat, terus dipasang okel, dan itu tembus. Nah, itu kan suatu hal yang apa ya, yang unik gitu loh. Dan mistisnya ketika uang itu diambil, uang tokel itu diambil, terus dibuat naik gunung, nah ternyata terjadi beberapa hal yang keganjalan yang dialami Mas Haro dan kawan-kawan itu kan gitu. Mungkin cerita ini berentetan sebenarnya ya Mas Haro ya. Iya mungkin, tapi kalau di saya ya sampai itu saja gitu mas. Sampai setelah turun Sumbing kita di rumah selesai, pencar wis selesai. Tapi nggak tahu teman-teman, pas teman-teman itu ada kelanjutannya kayak gimana atau gini-gininya nggak tahu saya mas. Cuman pernah juga teman-teman itu kita ngopi, setelah itu kita ngopi, ada teman saya si Radi, dia itu mimpi didatengin sosok gitu loh mas, yang kalau bahasa daerah saya itu dicinjo gitu mas, dicinjo itu dia dibawakan makanan sama dibawakan jajan-jajanan pasar yang banyak banget. Kayak lihat orang sakit itu. Iya, dikasihkan gini, untung sama si Adi ini gak diterima gitu. Dia soalnya masih ingat Kejadian di Sumbing tadi. iya, takutnya Ada hubungannya. iya ada hubungannya, atau memang dia dikasih hoki gitu lah mas, ya nggak tahu. Oke Mas Haro, banyak sekali yang mungkin bisa dijadikan pelajaran, mulai dari tokel, kemudian perkataan kotor, dan tentunya kekompakan ketika mendaki ya Mas Haro. Tentunya tidak ego sendiri gitu mungkin ya. Wih, lengkap ini cerita Mas Haro. Ada mistisnya juga ketika melakukan suatu hal yang mungkin tidak diperkenalkan di situ, otomatis sekitarnya pasti akan merespon gitu Mas Haro ya. Oke Mas Haro, terima kasih. Salam sama Mas siapa tadi? Radi. Mas Radi. Radi gorengan Mas Radi gorengan, iya. Kelihatannya anaknya rock and roll itu, ya. Kapan-kapan saya ajak main ke dapurnya Ruang kami Hamba di ya. sini. Oke, siap. Mungkin bisa diceritakan versinya Mas Iya. Radi ya. Iya. Radi Mas Radiko, ditunggu Mas Radikonya. Terima kasih Mas Haro. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.